Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ini Francisca dengan NIM B1031221117 kelas C akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. A. Manfaat dan nilai barang. Alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu pada bab 2, di mana jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak setiap orang mampu untuk memilikinya. Padahal barang dan jasa tersebut dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Jadi barang yang memiliki manfaat bagi manusia dikatakan bahwa barang itu memiliki nilai bagi manusia. Dengan kata lain, barang-barang yang memiliki nilai berarti barang itu mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, nilai barang diartikan sebagai kemampuan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. 1. Penggolongan nilai. Nilai barang dapat digolongkan. Yang pertama yaitu nilai pakai atau value in use, yaitu suatu barang dikategorikan memiliki nilai pakai apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya secara langsung. Nilai pakai ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nilai pakai objektif, yaitu kemampuan suatu barang dalam memenuhi kebutuhan setiap orang. Misalnya, air memiliki nilai pakai yang tinggi bagi setiap orang. Yang kedua yaitu nilai pakai subjektif, yaitu nilai yang diberikan seseorang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kursi roda bagi orang yang tidak dapat berjalan memiliki nilai pakai yang tinggi, tetapi bernilai pakai rendah bagi orang yang sehat. Yang kedua yaitu nilai tukar atau value in exchange. Suatu barang dapat dikategorikan memiliki nilai tukar apabila mempunyai kemampuan untuk ditukarkan dengan barang lain. Nilai tukar dibedakan lagi menjadi nilai tukar objektif, yaitu kemampuan suatu barang apabila ditukarkan dengan barang lain, sering disebut harga. Misalnya, semua orang mengakui bahwa berlian memiliki nilai tukar yang tinggi, maka berlian akan memiliki harga yang tinggi di setiap tempat. Yang kedua yaitu nilai tukar subjektif, yaitu nilai tukar yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang. Misalnya, bagi seseorang, nilai tukar sebuah lukisan tertentu lebih tinggi dari nilai tukar sebuah mobil baru, tetapi tidak demikian bagi yang lain. Yang C yaitu paradoks nilai. Jadi, barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi seharusnya memiliki nilai pakai yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak demikian. Dua nilai yang telah diuraikan sebelumnya berbeda sudut pandangnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan pertentangan penilaian pada suatu barang yang sama, yaitu disebut dengan paradoks nilai. Bisa jadi nilai guna suatu barang sangat tinggi, tetapi nilai tukarnya rendah atau sebaliknya. Seperti pada contoh, air memiliki nilai guna yang sangat tinggi, tetapi nilai tukarnya rendah. Begitu juga dengan berlian yang memiliki nilai guna yang rendah, tetapi memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. 2. Teori nilai. Nah, teori nilai ini dibedakan menjadi, yang pertama yaitu teori nilai objektif. Beberapa ahli ekonomi melakukan penelitian tentang bagaimana terjadinya nilai terhadap barang atau jasa melahirkan teori nilai objektif sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori nilai biaya produksi dari Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula nilai dari barang tersebut. Selanjutnya kedua yaitu teori nilai biaya produksi tenaga kerja dari David Ricardo. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Tenaga kerja yang dimaksud meliputi tenaga kerja manusia, mesin, dan peralatan lain yang digunakan. Yang ketiga yaitu teori nilai lebih dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, barang atau nilai berdasarkan pada biaya rata-rata tenaga kerja di masyarakat. Karl Marx juga berpendapat bahwa upah yang diberikan kepada buruh tidak sesuai dengan harga barang yang dijual, sehingga terjadi pemerasan terhadap buruh. Laba yang diterima pengusaha didapat dari selisih nilai jual dengan biaya produksi yang rendah, karena pemerasan terhadap buruh disebut nilai lebih. Oleh karena itulah, teori ini disebut sebagai teori nilai lebih. Yang keempat yaitu teori nilai reproduksi dari Karl Marx.
Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya pembuatan kembali atau biaya reproduksi barang tersebut. Oleh karena itu, nilai barang ditentukan oleh harga-harga bahan pada saat barang tersebut akan dibuat kembali. Yang kelima yaitu teori nilai pasar dari Humet and Locke. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran yang ada di pasar, atau nilai suatu barang ditentukan oleh harga pasar. Selanjutnya yang B, yaitu teori nilai subjektif. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas dari barang tersebut. Setiap orang pastinya mempunyai utilitas yang berbeda untuk setiap barang yang sama. Nah, teori nilai subjektif yang terkenal berasal dari Hermann Heinrich Goosen dan Kurt Menger. Yang pertama yaitu hukum Goosen 1. Menurut hukum Goosen 1 ini mengemukakan tentang gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional yang dikenal dengan the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Di mana hukum ini berbunyi, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal atau tambahan kepuasan yang diperoleh jika dikonsumsi ditambah dengan 1 unit pada titik tertentu akan semakin berkurang. Bahkan jika konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Yang kedua yaitu hukum Goosen 2, di mana berbunyi, manusia akan berusaha memuaskan yang beraneka ragam sampai mencapai tingkat intensitas yang sama. Artinya, manusia akan membagi-bagi pengeluaran uangnya sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Yang ketiga yaitu teori nilai subjektif dari Kurt Menger. Jadi, menurut teori ini, nilai itu ditentukan oleh faktor subjektif dibandingkan faktor objektif. Nilai berasal dari kepuasan manusia karena kebutuhan manusia lebih banyak daripada barang atau jasa yang tersedia. Maka untuk memuaskan kebutuhannya, manusia akan memilih secara rasional di antara barang atau jasa alternatif yang tersedia. Dalam teori ini dikemukakan tentang prinsip-prinsip pengkategorian barang atau jasa menurut tingkat intensitasnya. Kategori yang pertama yaitu barang-barang untuk mempertahankan hidup. Kategori kedua, barang atau jasa untuk kesehatan. Dan kategori yang ketiga adalah barang atau jasa untuk memberikan kesejahteraan individu. Jadi semakin tinggi barang atau jasa tersebut bagi seseorang, maka nilai barang atau jasa tersebut maka akan semakin tinggi. Selanjutnya yang B yaitu pola perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Penilaian seseorang terhadap suatu barang akan memengaruhi pola perilakunya dalam berkonsumsi. Pertama yaitu pengertian dan tujuan konsumsi. Nah, kita bahas dahulu yaitu pengertian konsumsi. Dalam pengertian ekonomi, konsumsi diartikan sebagai kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Pihak yang melakukan konsumsi tersebut disebut konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang biasanya kita lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya sehingga tercapai tingkat kemakmuran. Dengan adanya lapisan masyarakat yang berbeda-beda, tujuan konsumsi juga berbeda pula. Contohnya, pada masyarakat tradisional yang ditandai dengan peradaban yang belum maju dan kebutuhan masih sederhana, kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, guna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedangkan pada masyarakat modern, tujuan konsumsi sudah berubah, bukan hanya sekedar mempertahankan hidup, tetapi lebih banyak diarahkan untuk kepentingan atau kesenangan dan prestise atau harga diri. 2 yaitu perilaku konsumen. Yang pertama, kepuasan konsumen terhadap produk. Jadi, tujuan utama dari konsumen dalam mengonsumsi suatu produk adalah untuk memaksimalkan kepuasan total atau total utility. Nah, kepuasan total dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Jika kepuasan total konsumen dapat dimaksimalkan, maka barang tersebut akan memiliki nilai tukar dan nilai pakai yang tinggi. Artinya,
Jika suatu barang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen, maka konsumen akan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, menurut Vincent Gaspers, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penilaian dan dugaan atau pengharapan ekspektasi konsumen terhadap suatu barang. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan. Jika kebutuhan dan keinginan konsumen besar, maka penilaian dan penghargaan konsumen juga besar. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu pengalaman masa lalu. Jadi, pengalaman mengonsumsi produk yang sama atau produk lainnya yang sama fungsinya. Ketiga yaitu pengalaman dari teman. Nah, jika teman kita ada yang pernah mengkonsumsi suatu produk sebelum kita, akan menceritakan kepada kita kualitas produk tersebut sehingga dapat menambah atau mengurangi penilaian dan pengharapan kita terhadap produk yang akan kita konsumsi ya. Yang keempat yaitu komunikasi iklan dan pemasaran. Iklan dan pemasaran dapat mengubah pengharapan kita terhadap suatu barang. Mungkin saja pengharapan kita terhadap suatu barang tertentu karena penyajian dan pemasarannya yang baik. B. Karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Jadi konsumen biasanya menginginkan produk yang memiliki karakteristik lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Karakteristik lebih murah berkaitan dengan biaya produksi suatu produk. Artinya, jika produsen dapat menghasilkan produk yang lebih murah, konsumen akan lebih tertarik karena faktor harga merupakan pertimbangan paling penting bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Biasanya produk yang lebih murah lebih diinginkan oleh konsumen dibandingkan produk yang sama dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya yang C, yaitu pengeluaran untuk konsumsi. Jadi besar kecilnya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen atau perilaku konsumen tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama yaitu selera atau taste. Selera adalah keinginan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik atau rangsangan terhadap suatu benda atau jasa, sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis konsumen. Jika selera rendah, konsumsi pun rendah. Sebaliknya, jika selera tinggi, jumlah konsumsi pun akan tinggi pula. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Besar kecilnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu kebiasaan dan sikap hidup. Nah, hal ini menyangkut perilaku yang sering muncul dan dilakukan oleh konsumen. Misalnya, ada yang tipe hidup hemat atau sebaliknya hidup senang atau boros. Yang keempat yaitu lingkungan tempat tinggal. Manusia selalu hidup beradaptasi atau dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga pola konsumsi pun dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kelima yaitu alat distribusi. Pengadaan jumlah barang di suatu tempat tergantung pada alat distribusi yang digunakan. Semakin baik alat transportasi yang digunakan, maka semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Nah, menurut Engel, semakin besar pendapatan seseorang, semakin kecil bagian pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi. Dan sebaliknya, semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian dari pendapatannya yang dipakai untuk konsumsi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang C, yaitu pola perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, proses, dan faktor produksi. Yang pertama yaitu pengertian produksi. Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi mengacu pada dua hal, yaitu produk yang menghasilkan barang dan jasa baru sehingga dapat menambah jumlah, mengubah bentuk, dan memperbesar ukurannya. Dan produksi yang diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat. Dari yang saya sebutkan, secara keseluruhan, pengertian produksi adalah setiap usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan atau menambah daya guna suatu benda atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu tujuan produksi. Dengan memproduksi barang dan jasa akan terbuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran. Oleh karena itu, tujuan produksi dibedakan yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi, mengganti barang yang rusak atau habis,
memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, mendapatkan keuntungan, dan meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya kita masuk pada poin yang C, yaitu proses produksi. Nah, untuk menghasilkan produk dibutuhkan yang namanya proses, yaitu proses produksi. Apa itu proses produksi? Jadi, proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Hasil produksi itu sendiri dibedakan menjadi barang atau jasa. Yang pertama, produk barang. Barang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi atau consumption good adalah barang-barang yang langsung dapat kita gunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Contohnya seperti beras, pakaian, alat tulis, dan perabot rumah tangga. Selanjutnya yang B, barang modal atau capital goods, yaitu barang-barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain atau barang yang digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Nah, barang modal ini tidak dapat langsung dikonsumsi ya, tetapi harus digunakan untuk memproduksi lebih banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu mesin pabrik, alat-alat produksi, bahan mentah, dan gedung. Untuk barang modal itu sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pertama barang modal tahan lama, di mana barang modal tidak habis pakai dalam satu kali proses produksi, seperti mesin-mesin, kendaraan, dan gedung. Yang kedua yaitu barang modal tidak tahan lama, di mana barang modal ini habis dipakai dalam sekali proses produksi, seperti bahan baku, bahan pembantu, dan bahan bakar. 2. Produksi jasa. Produksi jasa dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu produksi jasa yang langsung dapat dinikmati atau dirasakan. Contohnya seperti hiburan, pengobatan, pendidikan, jasa pelayanan, dan jasa perias pengantin. Yang B yaitu produksi yang tidak langsung dapat dinikmati ya. Misalnya seperti asuransi, pergudangan, jasa perancang mode, pengubah lagu atau pencipta, pengarang buku pelajaran, dan sebagainya. Produksi jasa ditinjau dari pelakunya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jasa pribadi, di mana jasa ini diselenggarakan oleh perseorangan. Contohnya seperti dokter, guru, dan sopir. Yang kedua yaitu jasa kolektif, di mana jasa ini disalurkan oleh masyarakat atau negara. Contohnya jasa kolektif itu seperti rumah sakit, sekolah, area parkir, jalan, dan bendungan. Nah, proses produksi ini mempunyai tahapan-tahapan. Ada tahapan yang paling sederhana, yaitu proses produksi langsung dan proses produksi tidak langsung. Proses produksi langsung menghasilkan barang-barang konsumsi, sedangkan proses produksi tidak langsung disebut oleh von Braun bahwa sebagai proses produksi berputar atau roundabout production process. Proses produksi berputar ini memakan waktu, oleh karena itu disebut dengan consuming production process. Faktor produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya produksi, yaitu seperti tanah, sumber daya alam, tenaga manusia, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan atau keterampilan tertentu. Nah, semua unsur-unsur tersebut dinamakan sebagai faktor-faktor produksi. Jadi, faktor produksi adalah semua unsur yang menopang usaha memperbesar nilai barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada tanah atau sumber daya alam atau natural resources. Yang kedua yaitu tenaga kerja atau labor. Dan ketiga ada modal atau kapital. Dan yang keempat yaitu skill kewirausahaan atau entrepreneurship. 1. Faktor produksi tanah atau sumber daya alam. Faktor produksi tanah harus ada pada setiap proses produksi. Faktor produksi tanah adalah segala sesuatu yang berasal dari atau disediakan alam. Dengan kata lain, segala sumber asli yang bukan berasal dari kegiatan manusia, seperti tanah, air atau tenaga air, ikan baik dari sungai, danau maupun ikan dari laut, iklim, cuaca, curah hujan, arah angin, tenaga alam, yaitu seperti tenaga penumbuh, misalnya pertanian, perikanan, dan selanjutnya yaitu bahan tambang, bebatuan, dan kayu.
Dan yang terakhir yaitu binatang ternak dan bukan ternak. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja menurut kualitasnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan seperti guru, dokter, akuntan, dan pengacara. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dari pengalaman dan latihan seperti montir dan sopir. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled and untrained labor adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan terlebih dahulu seperti pesuruh dan buruh kasar. Nah, pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan perlindungan tenaga kerja dan pemberian fasilitas, baik fasilitas kesehatan maupun fasilitas untuk meningkatkan keterampilan, misalnya dana untuk pendidikan atau latihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Menurut ilmu ekonomi, modal adalah barang-barang modal atau real capital goods yang meliputi jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain, termasuk yang menghasilkan jasa dan modal berupa uang atau money capital yang tersedia di perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor-faktor produksi. Yang keempat yaitu faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Kewirausahaan merupakan faktor produksi yang tidak dapat dilihat, dihitung, ditakar, diraba, tetapi hanya dapat dirasakan dan diketahui dengan melihat produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu keahlian atau skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, di mana terdiri dari managerial skill, yaitu kemampuan dalam mengorganisasikan semua faktor produksi agar mencapai tujuan. Selanjutnya itu teknik skill, yaitu keahlian yang bersifat teknis dalam pelaksanaan proses produksi sehingga berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu organizational skill, yaitu keahlian dalam memimpin berbagai usaha, tidak hanya intern perusahaan yang bersifat bisnis, tetapi juga organisasi dalam bentuk lain. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi produksi. Kegiatan produksi menyangkut dua persoalan utama. Persoalan pertama menyangkut input atau masukan, yaitu segala sesuatu yang dimasukkan dalam proses produksi. Contohnya seperti bahan mentah, modal, dan mesin-mesin. Input tersebut sebelumnya telah kita kenal dengan istilah faktor-faktor produksi. Persoalan kedua, yaitu menyangkut output atau keluaran, yaitu hasil yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dengan demikian, fungsi produksi adalah hubungan fungsional yang terdapat antara input dan output. Dalam hal ini, output merupakan akibat. Persamaan fungsi produksi secara matematika, fungsi produksi merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara input dan output. Persamaan tersebut dapat dituliskan dengan simbol seperti di samping, yaitu B sama dengan F, S, T, M, K, T. Di mana B adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, F yaitu fungsi atau simbol persamaan fungsional, dan S sebagai sumber daya alam, T sebagai tenaga kerja, M sebagai modal atau sarana dan teknologi, serta KT sebagai kewirausahaan dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku produksi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Motif utama sektor produksi memproduksi barang dan jasa adalah memperoleh laba, di mana laba adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Jadi dua unsur utamanya yaitu total penerimaan dan total pengeluaran. Perusahaan selaku produsen untuk memperbesar laba berusaha semaksimal mungkin menekan pengeluaran dengan cara menekan upah buruh, mengurangi mutu, dan sebagainya. Di mana perusahaan sebagai pelaku ekonomi haruslah selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak sewajarnya dalam mencapai laba yang tinggi, perusahaan mengorbankan kepentingan rakyat masyarakat dengan cara pembuangan limbah sembarangan, polusi, dan pemberian upah yang rendah. Nah, untuk menciptakan perilaku produksi yang mengutamakan kepentingan masyarakat, perusahaan selaku produsen haruslah menanamkan hal-hal seperti di samping. Yang pertama yaitu memberikan keuntungan bagi stakeholders, yaitu pihak-pihak yang terkait, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Yang kedua yaitu memberikan sumbangan sosial.
Perusahaan harus memberi sumbangan pada pembangunan sosial suatu negara secara keseluruhan dengan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa saling percaya. Jadi, perusahaan harus menyadari bahwa kelurusan hati, ketulusan, kejujuran, sikap memegang teguh janji, dan transparansi bermanfaat tidak hanya bagi kredibilitas dan stabilitas bisnis sendiri, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dan yang keempat yaitu menghormati aturan. Aturan-aturan yang ditetapkan seperti larangan monopoli harus dihormati agar tidak terjadi penguasaan oleh pihak-pihak tertentu terhadap masyarakat yang kemudian akan dirugikan. Dan yang kelima yaitu sikap hormat terhadap lingkungan alam. Jadi sebuah perusahaan wajib melindungi dan dengan cara-cara tertentu, yaitu untuk meningkatkan lingkungan alam, seperti mendukung pelestarian alam dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu menghindari operasi-operasi tidak etis, yaitu seperti praktik-praktik penyuapan, pencucian uang, penyelundupan, narkotika, dan insider trading haruslah dihindari. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu hukum hasil lebih yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Jadi menurut penelitian David Ricardo pada tahun 1772 hingga 1823, seorang ahli ekonomi yang terkenal dari Inggris mengemukakan salah satu kaidah ekonomi, yaitu hukum hasil lebih yang berkurang atau the law of diminishing return. Menurut David, jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing return. Tapi pada titik tertentu, hasil lebih yang kita akan peroleh akan semakin berkurang atau diminishing return. Selanjutnya yang C, yaitu berlakunya the law of diminishing return. Setelah diadakan penelitian oleh pakar-pakar ekonomi lainnya, ternyata hukum ini berlaku juga pada perusahaan yang kemampuan faktor-faktor produksinya terbatas. Berlakunya the law of diminishing return diperlukan beberapa asumsi. Yang pertama yaitu salah satu faktor produksi, misalnya tanah pada pertanian atau mesin pada industri, harus tetap sehingga perbandingannya saja yang berubah. Yang kedua yaitu teknik produksi yang diterapkan dalam proses produksi tetap. Jika tingkat teknik produksi yang diterapkan lebih canggih, berarti dapat mempertinggi produktivitas setiap tenaga kerja, atau hukum tersebut tidak berlaku. Dan yang ketiga yaitu daya kerja atau produktivitas. Faktor produksi yang diubah harus sebanding atau sama. Seandainya faktor produksi yang diubah adalah jumlah tenaga kerja, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut harus sama terhadap pekerjaan yang dimaksud. Selanjutnya yang D yaitu circular flow diagram. 1. Kegiatan ekonomi dua sektor. Kegiatan ekonomi dua sektor hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan, di mana terbagi lagi menjadi A. Corak kegiatan ekonomi subsistem. Dalam corak kegiatan ekonomi subsistem, penerima-penerima pendapatan dalam hal ini rumah tangga tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Dalam masyarakat yang seperti ini, aliran pendapatannya adalah seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yang B yaitu corak perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada pengusaha yang akan menggunakannya untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang modal. Bisa kita lihat gambarnya di samping. Selanjutnya yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi tiga sektor. Dalam kegiatan ekonomi tiga sektor, pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat selain dari rumah tangga dan perusahaan, diperlihatkan juga peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan perekonomian, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi empat sektor. Kegiatan ekonomi empat sektor sering disebut perekonomian terbuka, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri, seperti pada gambar di samping. Oke, selanjutnya yang E, yaitu peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi.
Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Rumah tangga juga merupakan kelompok masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi, baik tanah, tenaga kerja, modal, maupun wirausaha. Untuk melaksanakan kegiatan konsumsinya, setiap individu atau rumah tangga harus memiliki pendapatan. Nah, pendapatan rumah tangga dapat diperoleh dari perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Yang kedua yaitu upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Ketiga yaitu bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat yaitu laba atau profit, merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Nah, dengan kita memperhatikan kegiatan tersebut, terlihat bahwa ada interaksi rumah tangga dengan perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Dari kegiatan tersebut dapat kita lihat peranan rumah tangga konsumen sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, rumah tangga berperan sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dua, perusahaan atau produsen. Dalam ekonomi, yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan. Nah, jika kita tinjau dari segi pemiliknya, perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah atau negara, dan ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik milik perseorangan maupun milik bersama. Dalam rangkaian kegiatan ekonomi, perusahaan berperan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, termasuk distribusinya atau memasarkannya. Dan ada kalanya perusahaan tersebut tidak memproduksi sendiri barang, misalnya yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Jadi peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama yaitu sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga, keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memperhatikan kualitas dan kuantitas produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu sebagai distributor. Sebagai mata rantai penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen agar barangnya dibutuhkan sampai pada konsumen tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat kuantitas, dan tepat kualitas sehingga barang yang dibutuhkan masyarakat dengan mudah dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan. Nah, kegiatan perusahaan sebagai agen pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Setiap perusahaan selalu berusaha supaya tidak ketinggalan ilmu dan teknologi, serta dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, perusahaan yang mencapai sukses dapat dikatakan berfungsi sebagai agen pembangunan. Perusahaan yang demikian tidak hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal, tetapi bertanggung jawab pula atas kesejahteraan karyawan, khususnya masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah seperti yang kita ketahui yaitu pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. Yang A yaitu peranan pemerintah sebagai pengatur. Pengaturan kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh melalui peraturan dan perundang-undangan, disertai berbagai tindakan nyata. Jadi pemerintah dapat melaksanakannya sebab memiliki alat-alat untuk melaksanakannya, baik alat pengendali, pengatur, maupun pemaksa. Yang B, peranan pemerintah sebagai pengontrol. Jadi, sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan,
Antara lain yaitu jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit, dan sebagainya. Nah, pemerintah ini juga satu-satunya yang mempunyai hak untuk mencetak uang serta mengedarkannya di masyarakat. Dan poin C yaitu peranan pemerintah sebagai penguasa. Yang pertama, pemerintah memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat, yaitu polisi. Kedua, pemerintah memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat. Selanjutnya yang D yaitu peranan pemerintah sebagai konsumen. Jadi untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai macam barang dan jasa. Misalnya untuk kegiatan administrasi, pastinya diperlukan peralatan kantor dan alat-alat tulis. Kemudian yang E yaitu peranan pemerintah sebagai produsen atau investor. 1. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. 2. Pemerintah bertindak sebagai investor. Artinya, penanaman modal baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dan selanjutnya yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam perekonomian yang mengglobal seperti sekarang ini. Jadi setiap negara tidak dapat lagi menghindar dari keterlibatannya dalam perdagangan internasional jika ingin perekonomian negaranya tidak terpuruk. Peranan masyarakat luar negeri tersebut yaitu masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen dari produk barang atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang atau jasa tersebut ke negara mereka. Yang B, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pastinya masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen. Artinya, produk barang jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Dengan demikian, masyarakat berkesempatan menikmati produk-produk yang bermutu tinggi yang belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri. Selanjutnya yang C, yaitu masyarakat luar negeri sebagai investor. Pembangunan suatu bangsa membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik penanaman langsung maupun tidak langsung. Investor-investor itu banyak berasal dari luar negeri, karena umumnya mereka banyak mempunyai dana dan lebih maju. Dan yang terakhir yaitu yang D, sumber tenaga kerja ahli. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.